Nah, soal yang pertama, Pak Ardi membeli 3 kaleng cat untuk dinding dan berukuran 5 kilo dan 2 kaleng cat untuk kayu seharga 1.140.000 di suatu toko bangunan. Pada saat yang bersamaan, seorang pelanggan lain di toko tersebut harus membayar 1.540.000 untuk membeli 4 kaleng cat dinding berukuran 5 kilo dan 3 kilo cat untuk kayu. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli masing-masing 2 kaleng pada kedua jenis cat tersebut adalah, yuk kita jawab. Nah, sekarang Ibu akan menjawab soal yang pertama. Nah, tadi tuh soal yang pertama kan model matematika ya. Nah, di sini sudah Ibu tulis yang diketahuinya 3 kaleng cat dinding dan 2 kaleng cat kayu seharga 1.140.000 dan 4 kaleng cat dinding, kan ini pembeli yang kedua ya. 4 kaleng cat dinding dan 3 kaleng cat kayu seharga 1.540.000. Pertama, kita misalkan dulu nih model matematikanya. Yang ini kita misalkan jadi 3X. Nah, boleh kalian X, A, atau B, C, bebaslah, mau A sampai Z juga variabelnya. Nah, kemudian yang duanya ini jadi Y, 2Y, sama dengan harganya berapa? 1.140.000. Terus si pembeli yang keduanya 4X ditambah 3Y, harganya 1.540.000. Nah, kita samakan dulu koefisiennya. Misalnya kalian mau mencari nilai X-nya dulu, berarti si Y-nya yang harus dirubah jadi 0. Kalau misalkan kalian mau mencari nilai Y-nya dulu, berarti X-nya harus jadi 0. Misalnya kita akan mencari nilai Y-nya dulu ya. Berarti si ini harus jadi 0 nih. 3 sama 4-nya. Nanti di sini kan dikurangi tuh, berarti harus jadi 0. Berapa tuh kira-kira? Gampang kan kalau 3 sama 4. Berarti di sini kita tulis yang ini dikali 4, yang bawahnya dikali 3. Ngerti nggak? Nih misalnya di sini 3 dikali 4 berapa? 12Y. Yang ini juga X ya, 14X. Ini 4X dikali 3 berapa? 12X. Kan kalau misalkan kalau misalkan di sini kan dikurang nih. Di sini kan jadi 12X dikurangi 12X 0 kan. Kalau 0 berarti tidak usah ditulis atau Ibu tulis aja 0. Nah, terus yang ini juga sama, 2Y dikali 4, berarti di sini 8Y sama dengan 1.140.000 dikali 4 berapa? 1 kali 4 udah 4 juta ya. 4.560.000. Terus yang ininya juga sama, 3Y dikali 3, 3 dikali 3 9Y sama dengan 1.540.000 dikali 3, yaitu 4.620.000. Nah, sekarang nih 8Y dikurang sini ya, dikurang 9Y, yaitu ini kan 8 dikurang 9Y min kan, min Y. 4.560 dikurangi 4.620, yaitu negatif 60.000. Nah kan min sama min jadi positif kan, berarti Y-nya adalah 60.000. Nah, seperti itu, berarti nilai Y-nya sudah ketemu nih, berapa? Yaitu 60.000. Nah, kalau misalkan kalian mau mencari nilai X-nya dulu, berarti ini gampang kan? 2 dikali 3, 6. 3 dikali 2, 6. Berarti di sininya 3, di sininya 2. Seperti itu, harus mengeliminasi salah satu variabelnya. Nah, setelah ketemu Y-nya, lalu kita substitusikan ke persamaan pertama, yaitu di sini kita tulis dulu substitusi ke persamaan yang pertama. Lihat, persamaan yang pertamanya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 1.140.000. Nah, di sini 3X ditambah
Y-nya kita rubah. Y-nya kan sudah diketahui tuh berapa? 60.000 sama dengan 1.140.000. Berarti di sini 3x ditambah 2 kali 60, 120 sama dengan 1.140.000. Nah, lalu setelah seperti itu gimana nih? Berarti pindah ruas karena kita akan mencari nilai x. Berarti 3x sama dengan 1.140.000. Ini kan asalnya positif. Pindah ruas berarti jadi negatif. Dikurang 120.000. Berarti 3x sama dengan 1.140 dikurangi 120.000, yaitu 1.020.000. Berarti di sini x sama dengan 1.020.000 dibagi 3. Berarti berapa tuh? 1.020.000 dibagi 3, yaitu 340.000. Nah, sudah ketemu nih nilai Y dan nilai X. Pertanyaannya adalah berapa harga kedua masing-masing cat tersebut. Berarti kita hitung nih. Substitusi ke soal ya. Substitusi ke soal. Berarti kan masing-masing 2 cat ya. Berarti cat dinding tadi X, terus cat kayu adalah Y. Berarti 2 dikali X-nya berapa? 340.000 ditambah 2 dikali Y-nya adalah 60.000. Tinggal kita jumlahkan 2 dikali 340 yaitu 680.000. 2 dikali 60 120.000. Dijumlahkan menjadi 800.000. Berarti jawabannya adalah 8. Seorang penjahit memiliki persediaan bahan polos dan bermotif berturut-turut 36 meter dan 27 meter yang akan dijahit untuk menjadi kemeja dan rok. Satu kemeja membutuhkan 120 cm bahan polos dan 45 cm bahan bermotif. Sedangkan satu rok memerlukan 45 cm bahan polos dan 90 cm bahan bermotif. Jika banyak kemeja dinyatakan dengan X dan banyak rok dinyatakan dengan Y, model matematika dari persoalan tersebut adalah. Nah, soal yang kedua masih model matematika juga. Cuman ini tuh lebih ke kayak yang tadi kan soal cerita, ini juga sih sama soal cerita. Cuman si optionnya itu ada yang lebih dari kurang dari. Berarti kita harus tulis dulu nih model matematikanya. Bahan kan yang tadi tuh ada bahan polos dan bahan bermotif. Nah, di sini yang kemejanya ibu misalkan X dan roknya ibu misalkan Y. Di sini bahan polos kemejanya 120 cm dan bahan bermotifnya 45 cm. Terus kalau yang rok bahan polosnya 45 cm dan bahan bermotifnya 90 cm. Persediaan barangnya yang bahan polosnya 3.600 cm dan yang bermotifnya 2.700 cm. Nah, karena optionnya itu kan ada 8x plus 6y kurang dari berapa kayak berapa nih. Caranya yaitu di sini 120x kan sudah ibu misalkan kan x kayak yang tadi, plus 45y yang ini kurang dari persediaan barangnya 3.600. Terus yang ininya 45x ditambah 90y kurang dari 2.700. Terus x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Nah, kita sederhanakan si model matematika yang ini. Nah, dibagi berapa? Ini tuh ya si 120, 45 sama 3.600 itu harus disederhanakan dengan semua angka yang sama ketiga-tiganya. Kalau misalkan 120 dibagi 10 berarti ini juga harus dibagi 10. Begitupun yang 3.600. Nah, kita sederhanakan sesederhana mungkin. Nah,
kenapa bisa dapat 8x? Karena kita sederhanakan 120 itu dibagi 15 dapat 8x. 45 dibagi 15 dapat 3y, karena 3 dikali 15 45. 3600 dibagi 15 yaitu 240. Nah yang ini gampang, 45 berarti 90 tinggal dibagi aja 45 dapat 2. 45 dibagi 45 x kan 1, berarti tulis aja x. 2700 dibagi 45 dapat 60. Lihat kesimpulannya, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Betul nggak? Betul kan? Karena si x nya lebih dari 0 dan y nya juga lebih dari 0. Begitu. Nih sekarang soal nomor 3 yaitu tentang akar, pelajaran kelas 10 ya, mengulang pelajaran kelas SMP kelas 9. Nilai dari akar 3 dikali akar 27 dibagi 9, dibagi akar 9 juga ya, ini semuanya akar. Nah caranya itu adalah kita tulis dulu di sini akar 3 dikali akar 27 dibagi 9 sama dengan kita gabung akar 3 dikali akar 27, di sini akar juga ya, akar 9 sama dengan 3 dikali 27 berapa? 81 per akar 9 sama dengan akar 81 berapa? 9 ya, 9 kali 9 kan 81, akar 9 berapa? 3, 9 dibagi 3, 3, berarti jawabannya adalah 3. Sebutir peluru ditembakkan ke atas untuk setiap T detik. Ketinggian peluru adalah H meter yang memenuhi rumus H T sama dengan 100T dikurang 25T pangkat 2. Yang ditanyakannya adalah tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah. Ini adalah jawaban soal nomor 4. H aksen T sama dengan 100 dikurangi, kenapa ini dapat 50? Karena soalnya kan 100T dikurang 25T pangkat 2, berarti 25 kali 2 kan 50T sama dengan 0, berarti 100 sama dengan 50T, pindah ruas T nya 100 dibagi 52, berarti 2 detik. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi H dalam kurung T sama dengan ini substitusi ke dalam soal ya, karena kita itu mencari T nya dulu, ini nih berapa T itu detik, ini kan sudah ketemu nih T nya adalah 2, berarti kita substitusikan 100T dikurang 25T pangkat 2, 100 dikali T nya 2 dikurangi 25 T nya 2 pangkat 2, tinggal dihitung 100 dikali 2 200 dikurangi 25 kali 2 50, 50 kali 2 100, berarti 200 dikurang 100 adalah 100 meter. Seorang peserta ujian dapat mengerjakan 5 soal untuk mendapatkan poin 100 dari 10 soal yang disediakan dengan cara memilihnya. Jika dari 5 soal yang dikerjakan, soal nomor 10 wajib dikerjakan. Banyak cara memilih soal ujian tersebut adalah. Nah, ini jawaban soal yang nomor 5. Rumusnya itu yang ini. N kombinasi R sama dengan N tanda seru ini dibacanya faktorial per dalam kurung N dikurang R faktorial faktorial dengan N ini lebih besar dari R. Nah yang tadi kan soalnya banyak, soalnya tuh ada 10 dan soal yang harus dikerjakannya tuh ada 5 soal. Yang ditanyakannya adalah banyak cara memilih soal ujian jika nomor 10 wajib dikerjakan. Berarti dari 10 soal ini nomor 10 itu wajib dikerjakan, berarti tinggal 4 soal lagi kan. Nah di sini tuh 10 dikurang 1 berarti tinggal 9 soal kan peluangnya tuh. Nah yang harus dikerjakannya dari 10 soal tuh 5, berarti 5 dikurang 1 karena nomor 10 itu wajib dikerjakan, jadi 4 soal, berarti 9 C ini dibacanya kombinasi 4.
Nah, langsung kita substitusikan ke rumusnya. Berarti 9 faktorial per 9 dikurang 4 faktorial, R-nya itu kan 4 ya, 4 faktorial. Nah, ini tuh dikalikan. Ini kan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Kenapa sampai 5? Karena di sini batasnya 9 dikurang 4 itu 5. Jadi bisa kita coret 5-nya ini, kita coret. Nah, 4 faktorialnya juga diuraikan, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan udah habis ya 5-nya, berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 per 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, di sini ada yang bisa nih kan 4 dikali 3 4 dikali 2 ini ya, ini aja tulis aja 4, 3 dikali 2 6. Nah, ini tuh bisa disederhanakan. Kalau misalkan kalian bisa sederhanakan sedemikian. Nah, ini 8 dibagi 4 2, 6 kan bisa tulis dicoret juga. Berarti 9 dikali 2 dikali 7 berarti 126 cara. Jadi nih, banyak cara memilih soal di ujian. Jika masuk ujian dikerjakan ada 126 cara.